suatu kekuasaan yang terdiri dari uh, unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yudiri seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum di situ. Dan pembahasan selanjutnya masuk di sejarah sistem hukum di Indonesia. Sejarah sistem hukum di Indonesia tersebut itu kita dapat dibagi menjadi beberapa periode sesuai dengan isi historis sejarah munculnya hukum tersebut, yaitu masa penjajahan seperti penjajahan Belanda, termaksud penjajahan Jepang, dan menuju kemerdekaan di situ. Masa penjajahan di Indonesia memiliki tata hukum sendiri yang terdiri dari hukum adat dan hukum Islam di situ. Hukum adat berlaku berdasarkan sistem kekerabatan di situ. Sedangkan hukum Islam berlaku untuk masyarakat muslim saja. Masuk di perspektif penjajahan Belanda. Belanda menerapkan beberapa lembaga peradilan di situ, seperti pengadilan gubernemen, peradilan swapraja, dan peradilan adat dan peradilan agama, sehingga peradilan-peradilan tersebut sampai sekarang terus berkembang. Itu salah satu hukum Belanda yang masih berkembang sampai sekarang. Menuju perspektif kemerdekaan. Kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945, Indonesia negara kita memproklamasikan kemerdekaannya itu sendiri dan menentukan sendiri hukumnya. Saat ini sistem hukum Indonesia menggunakan sistem Eropa juga di situ. Salah satu contohnya seperti kontinental dan Anglo-Saxon di situ. Pengaruh hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda masih terasa dalam sistem hukum negara kita Indonesia sampai sekarang, masih terasa. Kesimpulan sejarahnya yaitu sejarah hukum merupakan pondasi penting di situ untuk membentukkan sistem hukum di masa depan. Untuk membangun sistem hukum yang lebih baik, Indonesia melakukan
perlu melakukan reformasi dan transformasi yang mengakomodir perubahan di situ, seperti perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi di situ. Dan masuk pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan unsur-unsur hukum di Indonesia. Jadi unsur-unsur hukum di Indonesia itu meliputi konstitusi di situ. Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi prinsip-prinsip dasar negara dan hak asasi manusia, tata negara, dan hubungan antara lembaga negara dan masyarakat di situ. Peraturan-peraturan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, seperti undang-undang peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri, dan kesimpulannya putusan pengadilan di situ, hasil dari proses persidangan yang menentukan hak dan kewajiban suatu pihak di situ. Masuk pembahasan selanjutnya, yaitu hukum di Indonesia memiliki beberapa ciri di situ. Di antaranya seperti sumber hukum dari Pancasila, berkedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan konstitusi di situ. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh kekuasaan lain pembentukan di situ. Undang-undang dilakukan oleh presiden dan DPR menganut 3 sistem hukum, yaitu sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam di situ. Masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu substansi hukum. Jadi substansi hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang berisi seperti peraturan-peraturan yang mengatur perilaku masyarakat yang harus dipatuhi di situ. Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat di situ. Seperti contohnya yang dapat diterapkan dalam masyarakat, seperti manusia atau masyarakat harus mempunyai hak dan kebebasan di situ. Dan contoh lainnya yaitu
masyarakat harus layak mempunyai pekerjaan di situ, pekerjaan yang layak istilah, dan masuk substansi hukum meliputi materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undang seperti hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi di situ. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah pengertian sistem hukum kalau secara perspektif di Indonesianya, pengertian sistem hukum itu kehidupan manusia itu tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Semisalnya kita ingin melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, tentu di situ pasti akan ada yang menghalang di situ. Siapa yang menghalangnya? Yaitu sistem hukum itu sendiri. Misalnya ingin melakukan koruptor dan lain dan sebagainya, tentu di situ akan yang ada dibatasi, yaitu hukum Indonesia tersendiri. Masuk di kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan menentukan sendiri hukumnya di situ. Saat ini sistem hukum Indonesia menggunakan sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon, pengaruh hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda masih serasa dalam sistem hukum Indonesia di situ. Sejarah hukum merupakan pondasi penting untuk pembentukan sistem di masa depan. Untuk membangun sistem hukum yang lebih baik, Indonesia perlu melakukan reformasi dan transformasi yang mengakomodir perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Dan masuk pembahasan selanjutnya, yaitu unsur-unsur hukum di Indonesia meliputi seperti konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, tata negara, dan hubungan antara lembaga negara dan masyarakat. Peraturan perundang-undang, aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, seperti undang-undang peraturan presiden dan peraturan menteri, putusan pengadilan, hasil dari proses persidangan tersebut yang menentukan hak dan kewajiban sesuatu pihak. Hukum masuk selanjutnya. Hukum di Indonesia memiliki beberapa ciri, diantaranya sumber dari Pancasila, berkedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan konstitusi, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kekuasaan kehakiman, kebebasan dari pengaruh kekuasaan lain, pembentukan undang-undang dilakukan oleh presiden dan DPR, seperti menganut 3 sistem hukum, yaitu hukum sivil, hukum adat, dan sistem hukum Islam di situ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.